Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di podcast Dariyah. Tanya jawab ilmu bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad. Bersama saya Muhammad Zulfikar, dan pada kali ini narasumber kita ialah Ustadz Hamzal Farizi bersama juga adik kami Muhammad Khairun Nijan. Baik, pada kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ditulis di saluran YouTube, Facebook maupun Instagram. Di antaranya yaitu yang pertama dengan nama akun Bayah. Langsung saja kami bacakan. Ustadz mau tanya bagaimana cara membayar atau mengkodok puasa Ramadan yang sudah lama, misalnya sudah lewat bertahun-tahun dan sudah lupa jumlahnya. Kepada narasumber kita pada kali ini kami persilahkan untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita kemasukan daripada pertanyaan yang sangat istimewa, yang mana pertanyaan ini merupakan sebagai salah satu tanggung jawab bagi seorang pribadi umat muslim ataupun muslimah yang ada, yang mana beliau bertanya bagaimana cara mengqadha puasa orang yang sudah lupa bertahun-tahun jumlah puasanya. Bagaimana caranya? Ini salah satu hal yang sangat berharga bagi diri seorang muslim, pribadi muslim ataupun muslimah. Hal ini karena sebagai kita tanggung jawab untuk menjalankan rukun Islam, yaitu berpuasa, maka ada namanya qadha. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman memberikan suatu rukhsah, keringanan bagi orang yang sakit, adanya haid dan sebagainya, untuk nantinya bisa mengqadha nanti puasanya. Di dalam kitab Muqaddimah Ad-Du'amiyah itu disebutkan bahwasanya wa kullu man aftara li udhrin aw ghairihi, bagi orang-orang yang berbuka puasa karena adanya uzur ataupun tidak ada uzur, wajib alaihil qadha, maka wajib atasnya qadha ba'da tamakkun, yaitu setelah mampu untuk kita bisa melakukannya. Kalau lagi sakit, ya jangan diqadha. Kalau lagi perjalanan, ya bukan waktunya untuk qadha. Kalau kita ada hal-hal yang membuat uzur, ya belum waktunya untuk qadha. Kecuali illa shabi, anak kecil, tidak perlu qadhaan. Dia tidak berpuasa, yang belum baligh tidak berpuasa, ya tidak perlu qadha. Wal majnun, orang gila, ya tidak perlu untuk qadha. Orang gila berjalanan di pasar, mereka gila, itu ya tidak perlu untuk qadha. Wal kafir al asli, dan orang yang kafir asli, orang yang memang kafir, dari lahirnya kafir bahkan hingga wafatnya nanti kafir, itu tidak perlu qadha. Lain kalau namanya murtad sebentar kemudian keluar daripada Islam kemudian masuk lagi Islam, maka wajib baginya qadha. Nah, maka kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal, wa yustahabbu muwalatul qadha wal mubadaratu bihi, maka diwajibkan terus-menerus dan mensegerakan mengqadhanya. Wa tajibu in aftara li ghairi uzrin, jika ia tidak berpuasa tanpa uzur. Dari pertanyaan tadi kita harus menyimpulkan terlebih dahulu, dan kita harus melihat bagaimana apa hal yang membuat dia tidak berpuasa tadi, apakah karena uzur ataupun tidak karena uzur. Dan daripada hal itu, maka kita lihat dulu alasannya untuk tadi itu tidak mengqadhanya hingga bertahun-tahun. Satu, apakah dia sudah tua renta, 40 tahun ke atas, sudah tidak bisa apa-apa lagi, makan tidak bisa lagi, itu kegiatan tidak bisa lagi, ataupun dia punya sakit yang berkepanjangan, misalnya dia kena sakit koma kah, stroke kah, dia di rumah sakit. Nah, maka itu kita harus lihat, nanti ada membayar qadhanya hanya dengan qadhaan puasa, dan ada lagi nanti qadhanya dengan fidyah. Nah, kita lihat tadi orang ini nampaknya disengaja ataupun terlewat ataupun karena ghafil, lalai daripada qadhaannya hingga bertahun-tahun lupa, sampai jumlahnya lupa. Maka itu ada dua caranya. Yang ini juga dijelaskan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dia wajib untuk membayar puasanya, kemudian wajib memberikan fidyah kepada orang miskin. Nah, fidyah itu apa? Fidyah tadi adalah memberi makan orang miskin
untuk setiap hari daripada puasa yang tidak diqadanya tadi. Nah, puasa yang tidak dia berpuasa tadi, maka setiap harinya untuk diwajibkan. Satu hari berarti satu fidyahnya. Berapa sih jumlah fidyah itu? Kalau di dalam kitab Fathul Qadir itu ada ukurannya 679,79 gram. Jadi fidyah itu, satu kali fidyah itu 679,79. Tapi di dalam kitab Al-Fiqh Al-Islamiyah wal Adilatu, beliau mengarang menyebutkan itu 675 gram. Maka dari itu, untuk kehati-hatian, maka digenapkan menjadi 700 gram. Jadi sekali bayar fidyah 700 gram untuk setiap orang muslim. Nah, gimana kalau lupa bertahun-tahun tadi tidak membayarkan puasa tadi? Oh, mungkin jumlahnya ada berapa ya? Oh, bisa mungkin 30-an. Nah, maka daripada itu, satu hal untuk kita harus melakukan yang pertama adalah kita harus melakukan perkiraan berapa jumlah puasa kita tadi. Oh, misalnya sudah tidak puasa daripada 2020, 2021 sampai 2024 kita tidak puasa, dan kita tidak lupa jumlahnya. Apalagi kan perempuan misalnya, karena haid nak puasa lagi, oh haid lagi, mau puasa ada kendurian, mau puasa lagi, rupanya sudah nak dekat Ramadan. Maka dari itu, hal yang perlu lakukan pertama adalah memperkirakan atau menentukan jumlah puasanya. Berapa jumlah puasanya tadi? Misal, oh ada 43 hari, 2020 10 hari. Oh, diingat-ingat 2021 10 hari. Diingat-ingat lagi 2022 oh 10 hari. 2023 10 hari. Oh, 2024-nya 3 hari. Nah, maka ditentukan dulu. Kalau misalnya kami ragu 45 ke 43 kah? Di mana yang diambil? Ambil yang paling banyak. Ambil antara 43, 45. Yang mana diambil? 45 yang diambil. Mengapa? Karena untuk memenuhi kewajibannya. Lain kalau sholat. Kalau sholat, ambil rakaat yang paling sedikit. Tapi kalau puasa, ambil jumlah yang tidak puasanya yang lebih banyak. Untuk menutupi daripada kewajiban yang sedang dilakukannya tadi. Maka dari itu, yang ketiga, kalau sudah lewat daripada bulan Ramadan 1 ini, maka wajib membayarkan fidyah daripada puasanya. Jadi, puasa dulu, puasa sambil membayar fidyah 700 gram. Puasa lagi 700 gram hingga selesai daripada puasa yang tadi dikodoknya. Jadi kalau tidak tahu jumlahnya tadi, pertama diperkirakan terlebih dahulu, kedua ambil yang paling banyak kalau ragu daripada dua jumlah, dan yang ketiga kalau lebih maka harus membayarkan daripada puasa dan fidyah daripada puasa tersebut. Berapa jumlahnya? 700 gram setiap orang miskin. Jadi satu fidyah cukup untuk satu orang miskin saja. Begitulah untuk pertanyaan daripada saudara Bayah tadi. Baik, sudah terjawablah pertanyaan daripada pengguna YouTube tadi, yaitu saudara Bayah atau saudari Bayah. Baik, selanjutnya pertanyaan daripada salah satu pengguna YouTube yang bernama Suci Mulyati 2808. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya dari umur berapa sebaiknya mengajarkan anak itu untuk berpuasa? Baik, untuk mengajarkan anak tadi berpuasa lebih baik sedini mungkin. Mengapa? Karena untuk menjadi suatu kebiasaan yang dilakukannya terus-menerus nantinya menjadi suatu keistiqomahan dan kebiasaan di umurnya dewasa. Tetapi lebih baik kita ambil daripada hadis Nabi SAW. Nabi SAW pernah bersabda untuk memerintahkan anak daripada solat. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'ina sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Wa fariqu bainahum fil madaji'. Nabi SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka dengan cara mendidik, dengan pukulan mendidik jika mereka tadi meninggalkannya di umur 10 tahun. Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur. Dari hadis ini bisa kita ambil untuk sebagai referensi untuk kita mengajarkan anak memulai berpuasa. Mengapa? Karena di umur 7 tahun inilah mulai perkembangan anak itu mulai meningkat. Kita kaji daripada segi kedokteran dan psikologinya. Di umur 7 tahun ini, anak tersebut otaknya mulai berkembang secara pesat.
Jadi perkembangan otak anak itu mulai berkembang secara besar di umur 7 tahun. Ini lebih lebih baik daripada umur-umur yang 5-6 tahun. Boleh sudah diajak berpuasa. Nah, tapi lebih bagus lagi ketika dia di umur-umur 7 tahun tadi. Mengapa? Karena yang kedua, perkembangan moral dan etika. Moral dan etikanya mulai dia bisa mengambil. Melihat orang, berpuasa. Kita bisa. Orang ini sedang melakukan sedekah. Maka kadang-kadang kan orang tua kita biasa mengajarkan kasih anaknya duit. Nah, nanti masukkan celengan. Nah, di umur segitulah mereka dididik. Nengok orang tuanya puasa. Berarti nanti dia, ngapa ya orang tua aku berpuasa? Nah, nanti dia bisa mengikuti daripada berpuasa. Ada lagi kalau dikaji dari segi kedokteran dan psikologi, yang ketiga, kematangan motorik. Nah, mulai dia semakin cerdas. Yang keempat, adanya perkembangan sosial dan emosional. Emosinya mulai adanya perkembangan sosialnya, melihat daripada orang lainnya. Dan yang terakhir adalah kemampuan dan memahami perintah dan aturan. Puasa nih perintah Allah. Puasa ini rukun Islam. Puasa ini. Itu di mana? Di umur 7 tahun. Jadi 1400 tahun yang lalu Nabi SAW sudah memberikan suatu gambaran yang belum dikaji kedokteran, tapi Nabi sudah memerintahkan kita. Mengapa? Lihat dari ini. Karena Nabi SAW, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW itu sangat hebat. Belum ada penelitian, tapi Nabi SAW sudah ada. Maka dari itu umur yang baik adalah umur 7 tahun tadi. Tapi ya jangan dipaksakannya. 7 tahun dia harus puasanya. Jangan buka ya kalau belum azan maghrib. Jangan buka. Jangan. Ya berpuasa tak tahan. Umur 7 sampai 9 tahun, 10 tahun setengah hari. Umur berikutnya mulai 10 tahun. Nah, Nabi SAW mulai 10 tahun mulai dipukul. Ketika kami mengaji hadis, Syekh Nabi Ustaz Muhammad Nadir menjelaskan itu ada 2. Memukul itu satu dengan pukulan yang memang pukulan, tapi mendidik dan tidak menyakiti serta mencerdai. Jangan mukul muka anak tak puasa ditampar. Jangan. Bengkak anaknya, buta anaknya, kupingnya hilang, jangan. Atau yang kedua, mukul tersebut artinya adalah memerintahkan dengan keras. Yang biasa, puasa nak, bangun nak, sahur puasa besok. Ya, di umur 10 tahun, ayo bangun. Kalau tak puasa ni nanti kena dosa, kena ini apa. Mulai diperintahkan lebih keras. Nah, di umur-umur sekinilah yang lebih baik untuk kita mendidik anak tadi menjadi orang yang mulai berpuasa sedikit demi sedikit. Ada tips dan trik dari kami untuk orang yang berpuasa, mendidik anak berpuasa tadi. Yang pertama, satu, berikan pemahaman yang ringan dengan tentang keutamaan puasa. Nak, kalau puasa tu nanti bisa masuk surga, bisa masuk dapat ini, bisa nanti minum air dalam lautan yang dalam surga tu yang seperti lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Nah, begitu. Nanti masuk surga namanya pintu Ar-Rayyan. Apa tu mak pintu Ar-Rayyan tu? Pintu yang istimewa yang ada dalam surga. Nah, yang kedua, apa? Jadikan suasana sahur, suasana berbuka tu yang suka. Jadikan yang nyaman bagi mereka. Sahur nak, berikan mereka makanan yang mereka memang sukai. Makanan, misalnya suka sosis Kenzler misalnya. Berikan sosis Kenzler situ. Jangan yang tak suka dia, nanti dia bahaya. Ayam geprek, belikan mereka atau bikinkan mereka. Jadi ketika mereka sahur, ketika mereka berbuka, senang hatinya. Yang ketiga, berikan hadiah kecil. Kalau dulu kan kita biasa dikasih 2.000. Anak berpuasa sampai habis, nanti kasih 2.000. Sampai sholat tarawih kasih 5.000. Nah, yang terakhir, yang keempat, jadikan puasa ini menjadi suatu kegiatan keluarga. Jadi kumpul keluarga, nanti buka puasa bersama, sambil baca doa bersama. Nah, kita bisa melihat di Upin Ipin, bisa baca doa sama-sama, baca doa, kata opah, baca doa. Anak, jadi lama-lama ya pendidikan ya tidak mesti harus dijajarkan satu demi satu, ya tidak, tapi pelan-pelan dari film-film juga bisa kita untuk ajarkan. Yang terakhir, pesan kami bagi orang tua khususnya ibu yang tidak berpuasa, jangan makan dan minum di hadapan anak. Nah, anak nak puasa nih, tengoknya mamaknya, kakaknya, tak puasa nih. Nah, nanti anak tak bisa dijelaskan apa itu haid. Tidak bisa umur 7 tahun, 6 tahun. Apa ya haid itu ya?
Atau dibilang istimewa. Istimewa apa ya? Kami tak istimewa ya kalau cowok. Nah, maka dari itu disembunyi-sembunyi lah biar anak tadi bisa memacu dirinya untuk berpuasa. Itu sekian tips dari kami untuk memotivasi anak tadi bisa berpuasa dengan baik dan benar. Alhamdulillah telah terjawablah pertanyaan daripada salah seorang pengguna YouTube tadi, yaitu Suci Mulyati 2808. Mudah-mudahan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan tadi dan telah dijawab oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini dapat menambah wawasan kita dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian untuk malam ini ataupun pada kesempatan kali ini. Kami akhiri dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.